Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Afi Sunani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas F dan teman-teman kelas AKLF. Di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan bab 10 mengenai saham preferen anak perusahaan, laba per saham konsolidasi, dan pajak penghasilan konsolidasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Salma Afro dengan NPM Mahir 266. Untuk anggota kelompok C bisa dilihat pada slide berikut. Yang pertama ada Sarifah Aini dengan NPM Mahir 056. Yang kedua yaitu Fadila Miftahul Huda dengan NPM Mahir 080. Dan yang ketiga yaitu Ega Adelia dengan NPM Mahir 081. Yang keempat yaitu Muhammad Sofiullah dengan NPM Mahir 164. Yang kelima yaitu Muhammad Khairul Almar dengan NPM Mahir 199. Yang keenam yaitu Auni Betrisia Selamatu Sofi dengan NPM Mahir 252. Dan yang ketujuh yaitu Sini Damayanti dengan NPM Mahir 261. Dan yang ke-8 yaitu Saifillah Indi Berbinar dengan NPM Mahir 282. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Materi yang pertama yaitu tentang anak perusahaan dengan saham preferen yang tidak dimiliki oleh induk. Nah, langsung saja kita ke dalam contoh kasus agar bisa mengetahui cara perhitungannya lebih dalam lagi. Asumsikan bahwa Pop Corporation membeli 90% dari saham biasa yang beredar dari Sun Corporation seharga $396.000 pada tanggal 1 Januari 2017. Dan bahwa ekuitas pemegang saham Sun Corporation pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut dalam ribuan. $10 preferred stock, $100 par kumulatif non-participating label at $105 per share yang senilai $100, common stock $10 par senilai $200, order paid in capital senilai $40, retained earnings senilai $160, sehingga total stockholders equity sebesar $500. Diketahui bahwa tidak ada dividen preference yang tertunggak pada 1 Januari 2017. Selama tahun 2017, Sun ini melaporkan laba bersih sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $30.000 di mana $20.000 ini pada saham biasa dan $10.000 pada saham preference. Aset dan kewajiban Sun ini dinyatakan pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku ketika Pop mengakuisisi kepentingannya. Jadi setiap kelebihan nilai wajar di atas nilai buku adalah goodwill. Dalam membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% kepemilikan di Sun dengan nilai buku dari kepemilikan yang diakuisisi, kami memisahkan ekuitas Sun per 31 Desember 2016 menjadi komponen saham preferen dan saham biasa dalam ribuan yang dapat kita lihat pada tabel perhitungan nomor 1. Stakeholders equity of Sun senilai $500, kemudian dikurangi dengan preferred stockholders equity 1.000 shares dikalikan $105 per share call price sehingga senilai $105. Kemudian kita total menghasilkan common stockholders equity sebesar $395. Kita membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% ekuitas biasa Sun dengan nilai buku dan nilai wajar yang diperoleh untuk menentukan goodwill. Dapat kita lihat pada tabel perhitungan nomor 2 tersebut dalam ribuan yaitu fair value atau nilai wajar senilai $440 yang didapat dari harga Pop pembelian 90% saham Sun senilai $396.000 dibagi dengan 90% saham kepemilikannya. Kemudian dikurangi book value senilai $395 sehingga menghasilkan nilai goodwill sebesar $45. Laba bersih Sun sebesar $50.000 untuk tahun 2017 dialokasikan $10.000 untuk saham preferen yang didapat dari 1.000 saham preferen dikali dengan $10 per saham dan $40.000 untuk saham biasa. Selanjutnya, kita alokasikan pendapatan dan dividen ke NCI Share Preferred, NCI Share Common 10% dan CI Share 90%. Pengalokasian ini nantinya dapat membantu kita dalam mencari jurnal nomor B
D, dan E yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sehingga perhitungan alokasi ini sangat penting sekali. Nah, langsung saja ya. Yang pertama yaitu perhitungan income allocation. Caranya yaitu sound net income senilai $50 dikurangi dengan amortization sebesar $0. Mengapa? Dikarenakan dalam soal tidak ada amortisasi, sehingga nilai amortisasi $0, kemudian dijumlah sehingga menghasilkan income allocation senilai $50. Selanjutnya kita kurangi allocated to preferred senilai $10 sehingga menghasilkan allocated to common senilai $40. Selanjutnya dividend senilai $30 dikurangkan dengan allocated to preferred senilai $10 sehingga menghasilkan allocated to common senilai $20. Selanjutnya, allocated to preferred dari income allocation kita distribusikan ke NCI share preferred sehingga nilai income NCI share preferred sebesar $10. Kemudian untuk mencari nilai dividend NCI share preferred yaitu allocated to preferred dari dividend sebesar $10, kita distribusikan ke NCI share preferred. Selanjutnya yaitu mencari nilai income dan dividend NCI share common. Caranya yaitu allocated to common dari income allocation senilai $40 dikalikan 10% saham kepemilikan NCI share common sehingga nilai income NCI share common senilai $4. Kemudian untuk mencari nilai dividend NCI share common yaitu allocated to common dari dividend sebesar $20 dikalikan 10% saham kepemilikan NCI share common sehingga nilai dividend NCI share common sebesar $2. Kemudian yang terakhir yaitu mencari nilai income dan dividend CI share. Caranya yaitu allocated to common dari income allocation senilai $40 dikalikan 90% saham kepemilikan CI share sehingga nilai income CI share senilai $36. Kemudian untuk mencari nilai dividend CI share yaitu allocated to common dari dividend sebesar $20 dikalikan 90% saham kepemilikan CI share sehingga nilai dividend CI share sebesar $18. Langkah selanjutnya pembuatan jurnal dari perhitungan sebelumnya. Untuk jurnal yang pertama atau jurnal A yaitu mendebit preferred stock senilai $100, kemudian mendebit retained earnings $5, dan mengkredit non-controlling interest share preferred sebesar $105. Selanjutnya, jurnal B yaitu mendebit income from Sun senilai $36, kemudian mengkredit dividend $18, dan investment in Sun sebesar $18. Income from Sun senilai $36 dan dividen $18 ini didapat dari perhitungan alokasi CI share yang telah kita hitung pada slide sebelumnya. Jurnal C yaitu mendebit common stock senilai $200, order paid in capital senilai $40, retained earnings sebesar $155, dan goodwill senilai $45. Kemudian mengkredit investment in Sun $356 dan non-controlling interest common sebesar $44. Jurnal D yaitu mendebit non-controlling interest share senilai $4, kemudian mengkredit dividen $2 dan non-controlling interest sebesar $2. Non-controlling interest share senilai $4 dan dividen $2 ini didapat dari perhitungan alokasi NCI share common yang kita hitung pada slide sebelumnya. Jurnal E yaitu mendebit non-controlling interest share senilai $10, kemudian dividen $10, non-controlling interest share senilai $10, dan dividen $10 didapat dari perhitungan alokasi NCI share preferred yang telah kita hitung pada slide sebelumnya. Nah, di sini terdapat kertas kerja konsolidasi perusahaan POP dan subsidiary untuk tahun yang berakhir 2017, di mana pada tabel kertas kerja tersebut terdapat kolom POP 90% Sound Adjustment and Elimination and Consolidate Statement. Nah, untuk kolom adjustment and eliminations ini kita isi dengan akun-akun jurnal yang telah kita hitung tadi. Kemudian setelah itu kita cari berapakah kira-kira nilai consolidated statementnya dengan cara menambahkan kolom POP 90% saham Sun dengan adjustment and eliminations sesuai dengan saldo normalnya. Misalnya saja nih yaitu kita lihat pada akun income from Sun common di mana dalam kertas kerja tersebut terdapat $36 pada POP dan $36 pada kolom debit adjustment and eliminations yang didapat dari penambahan akun jurnal B mengeliminasi pendapatan dan dividen dari CI.
untuk perhitungan consolidated statement pada akun tersebut yaitu $36 pada kolom POP dikurangi $36 pada kolom adjustment and elimination sehingga nilai consolidated statement pada akun tersebut yaitu $0. Mengapa perhitungan pada akun tersebut dikurangi bukan kita tambahkan? Nah, hal itu dikarenakan saldo normal pada akun pendapatan dari Son yaitu berada di kredit. Sedangkan ternyata terdapat juga adjustment and eliminations pada kolom debit. Nah, oleh karena itu harus kita kurangi. Selanjutnya yaitu saham preferen anak perusahaan diakuisisi oleh induk. Pembelian saham preferen anak perusahaan yang beredar oleh perusahaan induk mengakibatkan penghentian pembelian saham dari sudut pandang entitas konsolidasi. Saham tersebut dihentikan untuk tujuan laporan konsolidasi karena nilai bukunya tidak lagi muncul sebagai kepentingan non-pengendali dalam neraca konsolidasi. Namun, penghentian tersebut sebenarnya merupakan penghentian yang konstruktif karena melaporkan investasi pada saham preferen atau induk dan ekuitas saham preferen yaitu anak perusahaan sebagai terutang dalam laporan keuangan terpisah antara induk dan anak perusahaan. Selanjutnya yaitu pensiun konstruktif anak perusahaan saham preferen. Sebagai contoh, Sun Corporation mengalami kerugian bersih sebesar $40.000 pada tahun 2018 dan tidak membagikan dividen. Ekuitas pemegang saham menurun dari $520.000 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi $480.000 pada tanggal 31 Desember 2018. 90% investasi POP di Sun menurun dari $414.000 pada akhir tahun 2017 menjadi $369.000 pada akhir tahun 2018. Penurunan $45.000 dalam rekening umum investasi POP di Sun adalah sebagai berikut. Net loss of Sun sebesar $40.000 ditambah income to preferred 1.000 per lembar saham dikali $10 yaitu 10.000, hasilnya 10.000. Untuk loss to common hasilnya 50.000. Untuk POP ownership interest yaitu 90%. Untuk loss from Sun for 2018 yaitu 50.000 dikali 90% yang hasilnya $45.000. Selanjutnya, memverifikasi investasi $369.000 di Sun Common pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham Sun 31 Desember 2018 besar $480.000 dikurangi ekuitas pemegang saham preferen yaitu 1.000 lembar saham dikali $105 harga pembelian per saham ditambah tunggakan dividen $10 per saham yang hasilnya $115.000. Ekuitas pemegang saham biasa 31 Desember 2018 sebesar $365.000. Untuk kepentingan kepemilikan POP sebesar 90%. Setelah itu bagian dari ekuitas pemegang saham biasa Sun yaitu $328.500. Setelah itu ditambahkan goodwill itu $45.000 dikali 90% yang hasilnya $40.500. Untuk investasi pada Sun Common 31 Desember 2018 jumlahnya $369.000. Pada tanggal 1 Januari 2019 POP menanggapi penurunan harga saham preferen Sun dan membeli 800 saham bunga 80% dengan harga $100 per saham. Harganya $80.000 yang dibayarkan kurang dari $92.000 nilai buku saham yang dihentikan secara konstruktif itu $115.000 dikali 80% sehingga POP mencatat investasi pada Sun Preferen sebagai berikut. Jurnalnya investasi pada Sun Preferen sebesar $80.000 di debit dan tunai sebesar $80.000 di kredit. Ini untuk mencatat pembelian 80% saham preferen Sun. Selanjutnya, investasi pada Sun Preferen $12.000 di debit dan modal di sektor lainnya $12.000 di kredit. Untuk menyesuaikan modal di sektor lainnya untuk mencerminkan pensiunan yang konstruktif.
Selanjutnya itu Son melaporkan laba bersih sebesar $20.000 untuk tahun 2019, namun kembali membagikan dividen untuk tahun tersebut. Pop mencatat investasinya selama tahun 2019 sebagai berikut. Investasi pada Son Preference sebesar 8.000 di debit dan penghasilan dari anak Preference sebesar 8.000 di kredit. Ini untuk mencatat 8. Selanjutnya, penghentian konstruktif tidak dicatat oleh Pop pada saat pembelian. Investasi pada akun Preference Son akan tetap pada biaya $80.000 sepanjang tahun 2019 dan perusahaan tidak akan mengakui pendapatan Preference. Dalam hal ini, entitas kerja konsolidasi untuk menghilangkan cuma investasi dan ekuitas adalah retaining earning pada Son sebesar $15.000, Preference stock pada Son sebesar $100.000, Selanjutnya, investasi in Son Preference sebesar $80.000, non-controlling interest in Son Preference sebesar $23.000, other paid in capital pada Pop sebesar $12.000. Untuk menghilangkan ekuitas Preference timbal balik dalam jumlah investasi, menetapkan kepentingan non-pengendali pada awal periode, yaitu 20% dibagi $115.000 nilai buku awal saham Preference, dan disesuaikan akun modal di setor Pop lainnya dengan selisih antara harga beli dan nilai buku dasar saham Preference. Baik, selanjutnya laba bersaham induk dan konsolidasian. Prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP mewajibkan perusahaan menghitung dan melaporkan laba bersaham earning per share dasar dan terdilusi. Laba bersih entitas induk dan earning per share berdasarkan metode ekuitas sama dengan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi dan EPS dasar konsolidasi. Meskipun ada perbedaan dalam metode komputasi untuk menentukan laba bersih induk dan konsolidasi, perhitungan earning per share induk dan earning per share dasar konsolidasi tetap sama. Prosedur untuk menghitung earning per share bagi investor, ekuitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap investor sama dengan prosedur bagi investor induk. Baik, selanjutnya efek dilutif anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham anak perusahaan. Perusahaan adalah instrumen keuangan seperti obligasi konversi atau opsi saham yang memungkinkan pemegangnya mengubah menjadi saham biasa anak perusahaan. Ketika efek dilutif ini dikonversi, jumlah saham yang beredar dari anak perusahaan meningkat, yang dapat mengurangi nilai laba bersaham anak perusahaan karena laba bersih harus dibagi dengan lebih banyak saham. Dalam perhitungan EPS konsolidasi, potensi dilusi ini harus diperhitungkan untuk memberikan gambaran yang akurat laba bersaham yang tersedia bagi pemegang saham induk setelah mempertimbangkan konversi dilutif tersebut. Selanjutnya ada efek dilusian dari anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham induk. Efek dilusian dari anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham induk adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh anak perusahaan, tetapi dapat diubah menjadi saham biasa perusahaan induk. Contoh, efek ini termasuk obligasi konversi atau opsi saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima saham induk sebagai gantinya. Reorganisasi bebas pajak berbeda dari kombinasi bisnis kena pajak yang memerlukan penilaian kembali aset dan liabilitas ke nilai wajar, serta pengakuan keuntungan atau kerugian oleh penjual. Sebaliknya, reorganisasi bebas pajak meneruskan dasar pengenaan pajak tanpa revaluasi. Undang-Undang Pengakuan Pendapatan tahun 1993 memungkinkan pengurangan pajak untuk amortisasi goodwill dan aset tak berwujud lainnya jika pajak telah dibayar oleh penjual. Dengan semua aset tak berwujud, Section 197 diamortisasi selama 15 tahun. Materi selanjutnya ialah anak perusahaan dengan saham pilihan konversi.
di sini terdapat kasus di mana Pop Corporation membeli 90% saham biasa berhak suara Sun Corporation seharga 328.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Adapun pencatatannya ialah dapat kita lihat pada gambar, yaitu saham biasa par 5 dolar, 200.000 lembar saham diterbitkan dan beredar, dicatat pada POP 1.000 dolar. Lalu saham biasa par 10 dolar, 20.000 lembar saham beredar kumulatif 10%, dicatat pada Sun 200, dan saham preferred convertible par 100 dolar, 1.000 lembar saham beredar dicatat pada Sun 100. Lalu terdapat pendapatan yang disimpan itu pada POP sebesar 500 dan pada Sun sebesar 120. Nah, total ekuitas pemegang saham ialah pada POP sebesar 1.500 dolar dan pada Sun sebesar 420 dolar. Selama tahun 2016, Sun melaporkan laba bersih sebesar 50.000 dolar dan membayar dividen 25.000 dolar, 10.000 dolar kepada investor preferred dan 15.000 dolar untuk umum. Nah, laba bersih POP untuk tahun 2016 adalah 186.000 dolar. Untuk pencatatannya dapat dilihat pada gambar, di mana pendapatan dari operasi POP yaitu sebesar 150.000 dolar, lalu ditambah dengan pendapatan dari Sun sebesar 36.000. Nah, 36.000 ini didapat dari 50.000 pendapatan bersih dikurangi 10.000 pendapatan pilihan dikali 90%. Jadi pendapatan bersih pada POP ialah sebesar 186.000 dolar. Nah, untuk saham preferred anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan, di sini terdapat kasus di mana diasumsikan bahwa saham preferred Sun dapat dikonversi menjadi 12.000 lembar saham biasa Sun, dan baik POP maupun Sun tidak mempunyai efek berpotensi dilutif lainnya yang beredar. Nah, laba bersih realisasi Sun adalah 40.000 dolar. EPS terdilusi Sun adalah 1,5625, yaitu 50.000 dolar laba dan 20.000 saham biasa ditambah 12.000 dilusi saham, dan EPS terdilusi POP adalah 0,89. Nah, adapun perhitungannya dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana pendapatan bersih POP sama dengan pendapatan umum sebesar 186.000 dolar. Lalu penggantian ekuitas POP dalam pendapatan realisasi Sun, yang mana nilainya itu didapat dari 40.000 dolar dikalikan 90% dengan ekuitas, maka akan ditemukan hasil sebesar 36.000. Nah, di sini 36.000 ini dikurangi. Lalu POP dalam laba terdilusi Sun 18.000 lembar saham Sun dikalikan dengan EPS terdilusi Sun sebesar 1,5625 dan akan ditemukan hasil yaitu 28,125. Jadi pendapatan POP yang terdilusi ialah 186.000, kita kurangi dengan 36.000, lalu kita tambahkan dengan 28.125 akan menemukan hasil pendapatan POP yang terdilusi sebesar 178.125. Nah, saham POP yang beredar itu 200.000 dengan EPS terdilusi POP yaitu 0,89. Selanjutnya ialah saham preferred anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa induk. Nah, asumsikan bahwa saham preferred Sun dapat dikonversi menjadi 12.000 lembar saham biasa Sun, dan baik POP maupun Sun tidak mempunyai efek berpotensi dilutif lainnya yang beredar. Laba bersih
realisasi Sun adalah 40.000, dengan EPS terdilusi Sun adalah 1,5625, yaitu dalam kurung 50.000 laba dikali dalam kurung 20.000 saham biasa ditambah 12.000 dilusi saham tutup kurung, dan EPS terdilusi POP adalah sebesar 0,89. Adapun untuk pencatatannya dapat dilihat pada gambar, di mana pendapatan bersih POP yaitu sebesar 186.000, kita tambahkan pada pendapatan pemegang saham preference Sun, diasumsikan dikonversi 90%, maka hasilnya ialah 9.000. Lalu 186.000 ditambah dengan 9.000, maka akan mendapatkan hasil sebesar 195.000 yang kita catat sebagai pendapatan POP yang terdilusi. Atau kita sebut di sini, kita tandai sebagai A. Nah, saham POP yang beredar yakni 200.000 akan ditambahkan dengan saham preference Sun, diasumsikan telah dikonversi, yaitu 24.000. Nah, selanjutnya 200.000 tersebut kita tambahkan dengan 24.000, maka hasilnya ialah 224.000. Kita catat sebagai saham biasa POP dan setara saham biasa, atau di sini kita tandai sebagai B. Nah, EPS terdilusi POP itu kita hitung dengan cara membagi A dengan B, yaitu A dibagi dengan B, maka akan menemukan hasil 0,87, yaitu dari 195.000 dibagi dengan 224.000. Materi selanjutnya adalah anak perusahaan dengan opsi dan obligasi konversi. Misalkan pada tahun 2016, Pop Corporation memiliki pendapatan sebesar $1.800.000, terdiri dari $1.500.000 dari operasinya dan $300.000 dari anak perusahaannya. Setelah penyesuaian untuk keuntungan yang belum direalisasi dan diamortisasi, tarif pajak adalah 34%. Jadi Pop Corporation memiliki saham biasa sebanyak 1 juta lembar dan Sun memiliki 400.000 lembar. Dengan opsi pembelian 60.000 lembar saham dengan harga $10 per saham. Dengan obligasi konversi 77% dengan nilai nominal 1 juta dapat dikonversi menjadi 50.000 lembar saham biasa. Opsi dan obligasi Sun Corporation dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jika opsi untuk pembelian 60.000 saham digunakan pada 10% per saham, Sun akan mendapatkan 600.000 dan pembelian kembali 40.000 saham pada harga pasar $15. Peningkatan saham beredar sebesar 20.000. Obligasi konversi menambah $46.200 bunga bersih dan 80.000 saham dalam perhitungan earning per share terdilusi yang menjadi $0,80 dalam perhitungan earning per share Pop Corporation ekuitas POP dalam pendapatan bersih Sun sebesar $320.000 digantikan oleh pembagian POP atas laba terdilusi Sun sebesar $284.800, menghasilkan laba terdilusi Pop Corporation sebesar $16.200. Jadi untuk earning per share anak perusahaan yang diilusikan adalah pendapatan Sun kepada pemegang saham biasa sebesar $450.000 dikurangi dengan keuntungan yang belum direalisasi atas tanah sebesar $50.000 serta ditambahkan beban bunga setelah pajak yang diasumsikan obligasi anak perusahaan dikonversi menjadi anak perusahaan, yaitu $1 juta dikali 7% dan dikali 68% didapatkan 46.200, maka laba anak perusahaan yang disesuaikan adalah $446.200. Untuk saham biasa Sun beredar yaitu $400.000 dan saham tambahan dengan asumsi pelaksanaan opsi 100.000 didapatkan dari $600.000, harga pasar $15 per
maka didapatkan hasil 20.000. Serta saham tambahan dengan asumsi obligasi konversi menjadi saham anak perusahaan sebesar 80.000, maka saham yang disesuaikan anak perusahaan sebesar 500.000. Maka earning per share dilusian Sun adalah $0,89. Selanjutnya adalah earning per share terdilusi induk berkaitan dengan Sun, yaitu pendapatan POP kepada pemegang saham biasa sebesar 1.800.000, penggantian ekuitas POP senilai 320.000 dalam realisasi Sun sebesar minus 320.000, pendapatan sebesar 450.000 dikurangi 50.000 dan dikali 80% dengan ekuitas POP sebesar 284.800 dalam earning per share terdilusi Sun sebesar 320.000 saham EPS terdilusi Sun sebesar $50,80, maka didapatkan 284.800. Maka pendapatan POP yang disesuaikan sebesar 1.764.800. Saham biasa POP yang beredar sebesar 1 juta serta earning per share terdilusi POP sebesar $1,76. Untuk EPS terdilusi berkaitan dengan POP, yaitu pendapatan POP kepada pemegang saham biasa sebesar 1.800.000 ditambahkan bunga setelah pajak dengan asumsi obligasi konversi menjadi saham biasa induk 1 juta dikali 7% dikali 66%, yaitu 46.200. Penghasilan POP yang disesuaikan adalah 1.846.200. Saham POP yang beredar sebesar 1 juta dolar. Saham tambahan dengan asumsi opsi konversi menjadi saham POP 160.000 saham dikurangi 800.000 dikali dengan $15, maka didapatkan 20.000. Saham tambahan dengan asumsi obligasi anak perusahaan dikonversi menjadi saham POP sebesar 80.000 serta saham POP yang disesuaikan sebesar 1.100.000, maka earning per share terdilusi pada Sun sebesar 1,68 dolar. Selanjutnya adalah opsi dan obligasi Sun dapat dikonversi menjadi saham biasa. Opsi Sun Corporation bisa menambah 60.000 lembar saham biasa POP Corporation sebesar 20.000 lembar baru bersih. Dan obligasi Sun bisa dikonversi menjadi 80.000 lembar saham biasa POP. Karena sekuritas dilutif anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham induk. Perhitungan earning per share terdilusi POP tidak memerlukan earning per share terdilusi Sun, hanya perhitungan earning per share induk yang diperlukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan entitas konsolidasian. Jadi mulai dari pembahasan tentang perusahaan yang boleh mengajukan pengembalian pajak konsolidasi, keuntungan dan juga kerugian, mengajukan pengembalian pajak konsolidasi, dan juga status pernyataan akuntansi pajak penghasilan. Lalu selanjutnya, adanya perbedaan temporer dalam pengembalian pajak konsolidasi, dan juga terpisah dibahas dan prosedur alokasi pajak penghasilan diilustrasikan untuk perusahaan induk dan juga anak perusahaan yang mengajukan pengembalian pajak secara terpisah. Lalu berikutnya terdapat 4 kasus yang membandingkan prosedur konsolidasian ketika perusahaan induk dan juga anak perusahaan mengajukan pengembalian pajak secara terpisah berdasarkan prosedur yang diperlukan saat mengajukan pengembalian pajak konsolidasi. Lalu yang terakhir, membahas dasar perpajakan atas aset dan juga liabilitas yang diperoleh dalam akuisisi. Baik, materi selanjutnya yaitu alokasi pajak penghasilan. Tujuan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan GAAP adalah untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau yang dapat diuangkan kembali pada tahun berjalan, dan untuk mengakui kewajiban dan aktiva pajak
ditangguhkan untuk peristiwa yang menimbulkan konsekuensi pajak masa mendatang yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Selanjutnya yaitu selisih sementara dari laba yang belum didistribusikan pada anak perusahaan dan ekuitas investor. Dalam mencatat pengaruh pajak atas perbedaan sementara yang berhubungan dengan pendapatan dari ekuitas investor, konsep konsolidasi satu garis tidak digunakan karena mendapatkan investasi dimasukkan ke dalam pendapatan investor sebelum pajak penghasilan, dan kata lain dicatatkan sebelum pajak atau pre-tax basis. Perbedaan sementara yang berhubungan dengan laba yang belum didistribusikan adalah satu dari beberapa perbedaan sementara yang mungkin berinteraksi untuk menghasilkan dampak pajak gabungan. Untuk materi selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan yang didistribusikan dan tidak didistribusikan. Asumsikan Pop Corporation memiliki 30% saham di Sun Corporation, sebuah perusahaan domestik. Sun melaporkan laba bersih sebesar $1.200.000 untuk tahun berjalan dan membayar dividen sebesar $400.000. Tarif pajak pendapatan sebesar 34% berlaku. Bagian Pop atas pendapatan Sun yang didistribusikan dan tidak didistribusikan sebagai berikut. Bagian dari pendapatan yang didistribusikan atau dividen Bagian dari pendapatan yang didistribusikan atau dividen $400.000 dikalikan 30%, hasilnya $120.000. Untuk bagian dari laba yang tidak didistribusikan atau peningkatan laba ditahan, $800.000 dikalikan 30%, hasilnya $240.000. Dan untuk ekuitas pendapatan Sun, $1.200.000 dikalikan 30% menjadi $3.600.000. Pop saat ini dikenakan pajak sebesar 20% dari $120.000 dividen yang diterima karena Sun adalah perusahaan domestik yang memenuhi syarat untuk pengurangan 80% dividen yang diterima. Beban pajak pendapatan sama dengan kewajiban pajak pendapatan atas bagian pendapatan Pop dari Sun. Kewajiban pajak saat ini adalah $8.160.000. Pop membuat ayat jurnal berikut untuk menghitung pajak penghasilan atas bagiannya laba Sun yang didistribusikan. Untuk ayat jurnal pada tanggal 31 Desember, beban pajak kewajiban berada di debit sebesar $16.320.000 untuk yang dikredit kewajiban pajak tangguhan sebesar $16.320.000. Untuk mengatur pajak atas penghasilan Sun yang belum didistribusikan, $240.000 dikalikan 20% kena pajak dikalikan 34 tarif pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Asumsikan Pampers Corporation menjual barang dagangan seharga $200.000 kepada Sun Corporation, anak perusahaan yang 75% kepemilikannya, seharga $400.000, dan Sun masih memegang 70% barang dagangan ini pada akhir tahun. Tarif pajak sebesar 34% berlaku dan PAM membayar pajak penghasilan sebesar $68.000 atas transaksi tersebut selama tahun berjalan. Karena Sun adalah anak perusahaan yang memiliki 75% sahamnya, jadi kami mengajukan pengembalian pajak terpisah. Untuk entry konsolidasi dan konsolidasi satu baris yang relevan adalah sebagai berikut. Entry kertas kerja konsolidasi tahun penjualan. Untuk penjualannya berada di debit sebesar $400.000 dan untuk harga pokok penjualannya di kredit sebesar $400.000.
untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan biaya penjualan. Untuk yang selanjutnya, harga pokok penjualan sebesar $140.000 debit dan persediaan di kredit sebesar $140.000 untuk menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi atas sisa barang dagang antar perusahaan dalam persediaan $400.000 dikurangi $200.000 dikalikan 70%. Untuk entry konsolidasi satu baris PAM tahun penjualan pendapatan dari Sun sebesar $140.000 berada di debit, investasi di Sun sebesar $140.000 di kredit untuk menghilangkan laba yang belum direalisasi atas penjualan ke Sun, $140.000 laba yang belum direalisasi dikalikan 100%. Jika Sun menjual barang dagangnya pada periode berikutnya, maka terjadi konsolidasi dan konsolidasi satu baris entry pada tahun ini adalah untuk entry kertas kerja konsolidasi tahun realisasi investasi pada Sun sebesar $140.000 berada di debit dan harga pokok penjualan di kredit sebesar $140.000 untuk mengakui laba yang ditangguhkan sebelumnya atas persediaan dan melakukan penyesuaian investasi awal PAM di akun Sun mencerminkan realisasi. Untuk entry konsolidasi satu baris PAM tahun realisasi, investasi di Sun sebesar $140.000 di debit untuk pendapatan dari Sun, $140.000 di kredit untuk mengembalikan laba yang sebelumnya ditangguhkan pada penjualan antar perusahaan. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai pengembalian pajak perusahaan terpisah dengan keuntungan antar perusahaan. Jadi pada pembahasan kali ini akan diberi gambaran lebih luas mengenai alokasi pajak penghasilan untuk perusahaan induk dan anak yang mengajukan pengembalian pajak terpisah. Nah, contohnya ini Pop Corporation membayar tunai $375.000 untuk 35% bunga di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika ekuitas Sun terdiri dari modal saham $300.000 dan laba ditahan senilai $200.000. Pada saat Pop mengakuisisi kepemilikannya di Sun, Pop memiliki kewajiban pajak penghasilan tangguhan sebesar $10.200 yang terdiri dari selisih penyusutan pajak atau nilai buku sebesar $30.000 yang dibalik dengan jumlah yang sama yaitu $7.500 selama tahun 2017 hingga 2020. Lalu pada tanggal 8 Januari 2016, Pop menjual peralatan kepada Sun dengan keuntungan $20.000. Sun Corporation mendepresiasi peralatan tersebut secara garis lurus selama 5 tahun. Data perbandingan pendapatan dan laba ditahan tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Berdasarkan GAAP mewajibkan Pop untuk menyediakan pajak penghasilan atas bagiannya atas laba Sun yang belum didistribusikan sebesar $24.800. Pengurangan penerimaan dividen sebesar 80% berlaku untuk dividen yang diterima dari Sun Corporation. Kami mengasumsikan tarif pajak penghasilan tetap sebesar 34% untuk Pop dan Sun. Perhitungan pajak tangguhan Pop atas Sun yang tidak didistribusikan yaitu $1.265 yang diperoleh dari $24.800 dikali 75% saham yang dimiliki dikali 20% kena pajak yaitu $3.720 lalu dikalikan dengan tarif pajak senilai 34%. Jadi hasilnya adalah $1.265. Selanjutnya adalah konsolidasi satu garis. Pop membuat entry jurnal berikut untuk mencatat investasinya di Sun selama tahun 2016, yaitu sebagai berikut. Perhatikan bahwa dalam menghitung pendapatan investasi dari Sun, Pop mengambil bagiannya atas pendapatan Sun di mana pajak telah dibayar oleh Sun.
pada tanggal 31 Desember 2016, investasi POP di akun SON memiliki saldo senilai $377.600 yang diperoleh dari 375.000 saldo awal ditambah 23.600 pendapatan dari SON, lalu dikurang dengan 21.000 dividen. Dan bagian POP atas ekuitas SON adalah senilai $393.600 yang diperoleh dari 524.800 dikali dengan 75% kepemilikan. Selisih $16.000 ini adalah laba yang belum direalisasi dari penjualan peralatan hilir. Selanjutnya yaitu beban pajak penghasilan berdasarkan SPT terpisah. Beban pajak penghasilan SON sebesar $27.200 hanyalah 34% dari pendapatan akuntansi sebelum pajak SON sebesar $80.000. Namun beban pajak penghasilan POP sebesar $31.253 memerlukan analisis lebih lanjut sesuai dengan peraturan GAAP. Kami menghitung beban pajak penghasilan POP yaitu sebagai berikut. Lalu untuk kepentingan POP pada SON hanya 75% sehingga harus mengajukan pengembalian pajak terpisah dan membayar pajak penghasilan atas keuntungan antar perusahaan sebesar $20.000 atas peralatan yang dijual kepada SON. POP juga membayar pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari SON, dikurangi potongan yang diterima dividen sebesar 80%. Penggandaan dividen yang diterima dan pendapatan yang belum dibagikan sebesar 20% dalam menghitung beban pajak penghasilan POP secara efektif memperhitungkan pengurangan dividen yang diterima sebesar 80% tanpa menghitung besarnya pengurangan tersebut dan mengurangkannya dari dividen yang dibagikan atau pendapatan yang belum dibagikan. Nah, gambar di atas memberikan jadwal untuk mendukung perhitungan beban pajak penghasilan POP. Hanya satu tarif pajak, yaitu 34% yang berlaku. Jadi, pendekatan jadwal tidak diperlukan, namun mungkin bisa membantu. Perhitungan dividen masa depan dalam jadwal adalah 3.720 yang diperoleh dari 52.808 bersih dikurangi dengan 28.000 dividen. Lalu dikalikan dengan 75% kepemilikan, lalu dikali dengan 20% kena pajak yang akan dikembalikan pada tahun 2021 ketika dividen dibagikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pengembalian pajak konsolidasian dan perusahaan terpisah terhadap prosedur konsolidasi. Nah, ketika perusahaan mengajukan pengembalian pajak konsolidasi, maka akan dialokasikan kewajiban pajak di antara perusahaan induk dan anak perusahaannya. Anak perusahaan yang merupakan bagian dari suatu grup yang mengajukan pengembalian pajak konsolidasi diharuskan untuk mengungkapkan beban pajak penghasilan kini dan tangguhan serta saldo terkait pajak yang harus dibayarkan kepada atau dari afiliasi dalam laporan keuangan itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada slide berikut, ada 4 metode yang saat ini digunakan dalam alokasi pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode pengembalian terpisah, di mana setiap anak perusahaan menghitung pajak penghasilan seolah-olah mereka telah mendapatkan pengembalian terpisah. Metode yang kedua yaitu metode perjanjian, di mana metode perjanjian ini beban pajak penghasilannya itu akan dialokasikan berdasarkan kesepakatan antara induk dan anak perusahaannya. Metode yang ketiga yaitu dengan atau tanpa metode. Nah, metode ini itu penyisian pajak penghasilannya dihitung untuk kelompok dengan dan tanpa penghasilan sebelum pajak anak perusahaan itu terjadi di dalam
suatu transaksi. Nah, metode yang keempat yaitu metode alokasi persentase, di mana beban pajak penghasilan konsolidasi dialokasikan kepada anak perusahaan berdasarkan laba sebelum pajaknya sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak konsolidasi. Baik, di sini kita akan menyelesaikan sebuah kasus mengenai perhitungan pengembalian pajak konsolidasi dengan downstream sales. Untuk soalnya, asumsikan bahwa pengembalian pajak konsolidasi telah diajukan dan penjualan antar perusahaan berada di downstream. Pengembalian pajak konsolidasi mencakup pendapatan operasional gabungan sebesar $200.000, di mana $200.000 ini terdiri dari pendapatan operasional PAL sebesar $150 ditambah pendapatan operasional SAL sebesar $50.000. Nah, itu belum dikurangi laba yang belum direalisasi sebesar $10.000. Beban pajak konsolidasi akan menjadi $64.600 setelah kita mengalihkan pendapatan operasional itu kan $190.000 dikali 34%, jadi $64.600. Beban pajak penghasilan sebesar $64.600 sama dengan kewajiban pajak penghasilan konsolidasi sebesar $64.600. Karena kami menghilangkan laba yang belum direalisasi dalam kertas kerja konsolidasi dan dalam pengembalian pajak konsolidasi, selain itu, tidak ada pajak yang dikenakan atas dividen sebesar $18.000 yang diterima dari PAL dari SAL. Kami mengalokasikan kewajiban pajak penghasilan konsolidasi sebesar $64.600 kepada PAL dan SAL berdasarkan jumlah penghasilan mereka yang termasuk dalam penghasilan kena pajak konsolidasi sebesar $190.000. Penjualan antar perusahaan dalam hal ini bersifat downstream, sehingga alokasinya adalah yang pertama kita akan menghitung dari PAL itu sendiri dengan cara pendapatan operasional PAL dikurangi laba yang belum direalisasi, kemudian dibagi dengan penghasilan kena pajak konsolidasi sebesar $190.000, kemudian dikali kewajiban pajak penghasilan konsolidasi, jadi $150.000 dikurangi $10.000 sama dengan $40.000 dikali $64.600 dibagi $190.000 sama dengan $47.600. Kemudian kita menghitung perusahaan PAL, $50.000 dari laba operasional SAL dibagi penghasilan kena pajak konsolidasi sebesar $190.000 dikali kewajiban pajak penghasilan konsolidasi sebesar $64.600 sehingga menghasilkan $17.000. Nah, kemudian setelah kita sudah menghitung alokasinya, kita akan mencatat di jurnal pada jumlah beban pajak penghasilan tahun 2016 itu akan ditentukan pada alokasi sebagai berikut. Bisa dilihat yang kedua, di mana pada tanggal 31 Desember yang pertama ya, untuk mencatat bagian dari kewajiban pajak penghasilan konsolidasi. Jadi untuk jurnalnya sendiri yaitu beban pajak penghasilan pada pajak penghasilan terutang saat ini senilai $47.600. Kemudian jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat bagian dari kewajiban pajak penghasilan konsolidasi. Untuk jurnalnya, beban pajak penghasilan pada pajak penghasilan terutang saat ini sebesar $17.000, di mana jurnal yang pertama untuk perusahaan PAL atau perusahaan induknya sendiri, perusahaan induk sendiri, sedangkan jurnal yang kedua itu untuk entitas anak dari induk perusahaan itu, yaitu PAL. Kemudian yang ketiga, jadi laba bersih SAL akan menjadi $33.000, di mana
$33.000 ini diperoleh dari 50.000 laba operasional SAL itu sendiri dikurangi 17.000 dari pajak penghasilan terutang saat ini pada SAL, sehingga laba bersih SAL akan menjadi $33.000. Nah, di sini PAL akan mencatat pendapatan dari SAL dengan cara yang pertama, yaitu kita harus mencatat pendapatan investasi dari SAL yang dihitung dengan yang pertama kita harus menghitung laba bersih dari SAL itu sendiri. Jadi 33% dikali 90%, 90% itu dari nilai akuisisinya. Jadi 33% dikali 90% sama dengan $29.700 dikurangi laba yang belum direalisasi dalam persediaan sebesar $10.000. Sehingga pendapatan dari SAL sebesar $19.700. Dan bisa dicatat penjurnalannya, jadi investasi di SAL pada pendapatan dari SAL sebesar $19.700. Baik, selanjutnya ketika kita sudah menghitung alokasi SAL dan alokasinya PAL, dan kita juga sudah menghitung pendapatan dari SAL, dimana kita selanjutnya yaitu kita membuat jurnal untuk entry kertas kerja, dimana jurnal-jurnal ini akan dimasukkan ke entry kertas kerja. Jurnal yang pertama yaitu untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan biaya penjualan. Untuk jurnalnya yaitu penjualan pada harga pokok penjualan sebesar $40.000. Kemudian jurnal kedua yaitu untuk menghilangkan keuntungan antar perusahaan dari penjualan downstream. Jurnalnya harga pokok penjualan pada inventaris sebesar $10.000. Jurnal yang ketiga yaitu untuk menghilangkan pendapatan investasi dan dividen serta menyesuaikan akun investasi di SAL ke saldo awal periode. Jurnalnya pendapatan dari SAL pada investasi di SAL dan dividen. Pendapatan dari SAL tadi sudah dihitung $19.700, kemudian dividennya sudah diketahui pada soal sebesar $18.000, tinggal 19.700 dikurangi 18.000 sama dengan investasi di SAL sama dengan $1.700. Jurnal yang keempat yaitu untuk menghilangkan jumlah timbal balik investasi dan ekuitas di awal periode, tetapkan goodwill dan kepentingan non pengendali di awal periode. Jurnalnya model saham SAL, laba return SAL, dan goodwill pada investasi di SAL dan kepentingan non pengendali awal. Jurnal yang kelima yaitu untuk memasukkan saham kepentingan non pengendali dari pendapatan anak perusahaan dan dividen. Bagian kepentingan non pengendali pada dividen pada kepentingan non pengendali. Baik, selanjutnya kertas kerja konsolidasi dari PAL Corporation dan anak perusahaannya. Nah, pada income statement sales-nya pada PT PAL didapatkan sebesar 900 dan SAL 500 pada debit 40 yang didapatkan dari entry jurnal pada slide sebelumnya, sehingga didapatkan konsolidasinya sebesar 1.360. Lalu income from SAL sebesar 23,76 dan pada sisi debit sebesar 23,76, sehingga menghilangkan konsolidasinya. Lalu selanjutnya JOG penjualan pada PAL sebesar 500 dan pada SAL 350. Lalu pada sisi debit sebesar 10 dan kredit 40, sehingga didapatkan konsolidasinya sebesar 820. Lalu selanjutnya ada beban pada income tax sebesar 250 pada PT PAL dan 100 pada SAL, sehingga didapatkan konsolidasi sebesar 350. Lalu income tax expense-nya sebesar 51 pada PAL dan pada SAL 13,6, sehingga konsolidasinya sebesar 64,6. Non-controlling interest share pada debit sebesar 2,64, sehingga konsolidasinya sama. Lalu controlling share of net income-nya
pada PT PAL seluruhnya total sebesar 122,76 dan PT SAL sebesar 36,4 dan pada sisi konsolidasinya sebesar 122,76. Lalu return earning statement pada PT PAL sebesar 352,9, pada konsolidasi tercatat 352,9. Lalu return earning pada PT SAL tidak ada pada konsolidasi. Lalu controlling share of net income pada net income sebesar 122,76 pada PT PAL dan pada PT SAL 36,4, didapatkan pada konsolidasinya sebesar 122,76. Lalu dividen PT PAL 80 dan pada SAL 20. Lalu pada kredit, sisi kredit terdapat 18 dan 2 yaitu 20, mengurangi pada PT SAL sehingga konsolidasinya didapatkan sebesar 80. Lalu return earning pada Desember tanggal 30. Baik, terkait dengan kombinasi bisnis, di sini adanya akuisisi, metode ekuitas akuntansi akuisisi, entry kertas kerja, dan juga ketidakpastian pajak penghasilan. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi, di mana menurut GAAP ASC 740/1005 mengharuskan perusahaan mengakui liabilitas pajak tangguhan ataupun aset pajak tangguhan sebesar selisih antara nilai buku atau basis pajak dan juga nilai aset dan juga liabilitas yang telah ditetapkan, kecuali goodwill dan juga sewa leverage yang diperoleh pada tahun 2017. Nah, berikut ini merupakan contoh dari kasusnya. Pada tanggal 1 Januari 2016, Pet Corporation membayar $400.000 untuk 60% saham berhak suara yang beredar di SET Corporation. Ketika ekuitas pemegang saham SET terdiri dari $300.000 modal saham dan juga $200.000 laba ditahan. Sedangkan nilai buku yang sama dengan nilai wajar aset dan juga liabilitas SET kecuali bangunan dan juga tanah. Bangunan memiliki nilai buku sebesar $80.000, nilai wajar sebesar $120.000 dan juga sisa manfaat sebesar 8 tahun. Sedangkan pada tanah tersebut memiliki nilai buku $50.000 dengan nilai wajarnya $150.000. Jadi goodwill apapun tidak diamortisasi dengan tarif pajak yang berlaku bagi kedua perusahaan yaitu sebesar 34% dan juga berlaku pemotongan dividen sebesar 80%. Lalu membebankan kelebihan biaya sebesar $100.000 atas nilai buku yang diperoleh. Jadi dari 400.000 dikurangi sama 500.000. Nah, berikut ini merupakan contoh dari soalnya tersebut. Jadi 24.000 ini itu nanti dapat dialokasikan pada pajak tangguhan sebesar $8.160 didapat dari 24.000 ini dikali dengan 34%. Nah, untuk selanjutnya di sini ada metode ekuitas akuntansi. Jadi selama tahun 2016, SET memiliki laba bersih sebesar $100.000 dan juga membayar dividen sebesar $40.000. PET membuat entry berikut pada pembukuan terpisah untuk memperhitungkan investasinya di SET. Jadi kita lihat bahwa di sini adanya investment in SET yaitu sebesar $400.000, lalu cashnya juga $400.000. Lalu di sini to record acquisition of 60% dari interest di SET Corporation yaitu cashnya $24.000 dan juga investasinya sebesar $24.000 dan seterusnya. Jadi di sini kita
ketahui bahwa income from set yaitu sebesar $58.000. Jadi setelah kita mengetahui di sini, maka kita dapat menganalisis saldo akun investasi. Jadi ekuitas pemegang saham pada 31 Desember 2016 yaitu sebesar 300.000. Lalu laba ditahan sebesar 260.000. Jadi saldo investasi PET di akun SET pada tanggal 31 Desember yaitu 434.020 dolar. Jadi di sini merupakan analisis saldonya. Di sini diketahui bahwa di tahun 2016 yaitu adanya perubahan sebesar 34.000. Lalu di tahun 2016 awalnya ini 400.000. Jadi ditambah, maka hasilnya pada Desember 2016 yaitu sebesar 434.020 dolar. Baik, masih terkait dengan kombinasi bisnis, di sini adanya entry kertas kerja, di mana terdapat kasus ketika PET menyiapkan kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016 dengan akun investasi di SET akan memiliki saldo sebesar 434.020 dolar. Didapat dari investasi awal ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan dividen. Maka berikut ini merupakan entry kertas kerjanya. Lalu selanjutnya adanya ketidakpastian pajak penghasilan, di mana GAAP menetapkan ambang batas pengakuan dan juga atribut pengukuran untuk posisi pajak yang diambil dalam pengembalian pajak. Evaluasi posisi pajak merupakan proses dari dua langkah, yaitu ada pengakuan dan juga pengukuran, di mana pengakuan sendiri merupakan entitas pelaporan menentukan apakah kemungkinan besar suatu posisi pajak akan dipertahankan pada pemeriksaan. Entitas harus berasumsi bahwa posisi perpajakan akan diperiksa oleh otoritas pajak yang berwenang. Selanjutnya adanya pengukuran, di mana posisi pajak yang memenuhi ambang batas pengakuan diukur untuk menetapkan jumlah yang harus diakui oleh laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan laporan keuangan untuk pajak penghasilan. GAAP mengklasifikasikan liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan klasifikasi aset atau liabilitas terkait untuk pelaporan keuangan. Jika item yang ditangguhkan tidak terkait dengan aset atau liabilitas untuk pelaporan keuangan, klasifikasinya bergantung pada tanggal pembalikan perbedaan temporer. Untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2016, GAAP tidak lagi mengklasifikasikan aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar. Semua jumlah akan dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan akan melaporkan jumlah bersih tunggal sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan jangka panjang bersih. Baik, selanjutnya adalah mengenai analisis laporan keuangan konsolidasi dari PT United Tractor Tbk konsolidasi yang akan kita cari yang berhubungan dengan bab 10. Baik, yang pertama adalah profil perusahaan. Jadi PT United Tractors, anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, telah menjadi perusahaan publik sejak tanggal 19 September 1989 dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. United Tractor beroperasi dalam 5 pilar bisnis, yaitu mesin, konstruksi, traktor, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Kegiatan mereka mencakup penjualan dan penyewaan alat berat, pembuatan mesin, pelayanan purna jual, penambangan, kontraktor penambangan, perakitan, rekayasa,
pembuatan dan penyewaan kapal, serta pembangkit listrik dan perikanan. Perusahaan ini mengelola bisnis melalui 10 anak perusahaan termasuk PT Komatsu Indonesia Tbk dan PT Pama Persada Nusantara. United Tractor telah menerima 20 penghargaan antara 2009 dan 2010, menunjukkan reputasinya sebagai perusahaan yang profesional dan berpengalaman. Alasan memilih PT United Tractors Tbk. Berikut ini beberapa alasan mengapa kelompok kami memilih perusahaan PT United Tractors Tbk untuk kami lakukan analisis. Yang pertama yaitu karena rincian pemegang saham. Laporan keuangan perusahaan tersebut itu menjelaskan pemegang saham secara rinci, sehingga memudahkan analisis kepemilikan saham preferen dan pengaruhnya. Yang kedua, data EPS konsolidasi. Informasi tentang laba per saham konsolidasi ini tersedia, termasuk penurunan 0,4% dari Rp5.679 menjadi Rp5.675. Yang penting untuk analisis kinerja keuangan. Yang ketiga yaitu informasi pajak penghasilan. Laporan keuangan perusahaan PT United Tractors itu menjelaskan pajak penghasilan konsolidasi secara rinci, memudahkan analisis rekonsiliasi pajak dan tingkat pajak efektif. Yang keempat, dikarenakan aksesibilitas laporan. Laporan keuangan perusahaan tersebut mudah dicari dan diakses, memungkinkan analisis yang menyeluruh dan terperinci. Yang kelima yaitu laporan audit. Laporan keuangan sudah diaudit dan dikonsolidasi, menjamin keandalan dan akurasi data yang digunakan dalam analisis. Nah, jadi dengan beberapa alasan tersebut dapat membantu kita dalam melakukan analisis yang mendalam dan diharapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu saham preferen dari PT United Tractor Tbk. Nah, PT United Tractor Tbk ini memiliki beberapa kepemilikan saham. Ada 3 yaitu dari publik sebesar 37,87%, lalu saham yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk sebesar 59,5%, dan saham treasury-nya sebesar 2,64%. Nah, PT United Tractor Tbk ini memiliki struktur kepemilikan yang di mana 59,50% sahamnya dipegang oleh PT Astra International tadi sebagai saham preferen. Saham preferen ini memberikan PT Astra International Tbk hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham biasa. Salah satu hak utamanya yaitu prioritas dalam penerimaan dividen. Pemegang saham preferen mendapatkan dividen terlebih dahulu sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ini memberikan kestabilan dan kepastian pendapatan bagi PT Astra International Tbk. Selain itu, dalam situasi likuidasi, pemegang saham preferen memiliki hak klaim atas aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa, yang berarti mereka akan diprioritaskan dalam pembagian aset setelah pembayaran kepada kreditur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk analisis yang selanjutnya yaitu saham treasury. Saat ini struktur kepemilikan saham perusahaan didominasi oleh Astra, di mana sebesar 59,50% saham perseroan dimiliki oleh Astra. Angka ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara perusahaan perseroan dan perusahaan induknya, sehingga memberikan perseroan akses terhadap berbagai sumber daya dan keahlian yang dimiliki Astra. Selain itu, terdapat kepemilikan saham treasury sebesar 2,64% yang menunjukkan bahwa saham tersebut dibeli kembali oleh perseroan untuk tujuan tertentu seperti stabilisasi harga saham atau untuk rencana kompensasi karyawan. Tingkat kepemilikan saham publik sebesar 37,86% dari total saham menunjukkan kepercayaan investor publik, swasta, dan institut terhadap kinerja dan prospek perseroan di masa depan. Diverifikasi kepemilikan ini menciptakan keseimbangan yang baik antara kendali perusahaan induk Astra ditambah dengan kepercayaan publik, memperkuat
posisi perseroan sebagai pemain terdepan di industri di mana Astra beroperasi dan memungkinkan Astra untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu kepentingan dan pengendali pada saham preferen. PT United Tractors Tbk memiliki satu kelas saham preferen yang beredar yaitu saham preferen seri A. Saham preferen seri A memiliki hak atas dividen kumulatif sebesar 8% per tahun dan dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio 1:1. Saham preferen seri A dapat dikonversi menjadi saham biasa atas permintaan pemegang saham. Konversi hanya diperbolehkan jika laba bersih konsolidasi United Tractors selama 2 tahun terakhir mencapai tingkat tertentu. Saham preferen seri A dapat ditebus oleh PT United Tractors Tbk setelah 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Harga penebusan sebesar 1.000 per saham. Laba per saham konsolidasi. PT United Tractors Tbk menghitung laba per saham dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Nah, laba per saham ini dapat kita lihat pada gambar turun sebesar 0,4% dari 5.679 pada tahun 2022 menjadi 5.675 pada tahun 2023. Nah, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak ada efek yang berpotensi menjadikan saham menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham di Lusian sama dengan laba per saham dasar. Baik, selanjutnya adalah mengenai pajak penghasilan konsolidasi. Yang pertama yaitu laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih. Di sini kami menemukan bahwa PT United Tractors Tbk memperoleh laba sebelum pajak penghasilan sebesar 28,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 2,2% dari 29,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Nah, laba tahun berjalan tercatat sebesar 22,1 triliun dan itu pun turun juga sebesar 4% dari 23,0 triliun rupiah. Sedangkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 20,6 triliun rupiah dan turun juga sebesar 2% dari 21,0 triliun pada tahun 2022. Yang kedua yaitu beban pajak penghasilan konsolidasi. Nah, bisa dilihat pada slide berikut di mana pada tahun 2022 beban pajak penghasilan konsolidasian itu sebesar 6,45 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2023 beban pajak penghasilan konsolidasiannya sebesar 6,59 pada tahun 2023. Nah, dari catatan atas laporan keuangan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa beban pajak penghasilan konsolidasi PT United Tractors Tbk pada tahun 2023 sebesar 6,59 triliun rupiah, naik 2% dibandingkan dengan periode yang tahun 2002 sebesar 6,45 triliun rupiah. Hal ini disebabkan karena peningkatan laba bersih konsolidasi. Ketiga yaitu pajak dibayar di muka. Bisa dilihat pada slide berikut catatan atas laporan keuangan pajak dibayar di muka. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah pajak dibayar di muka pada tahun 2023 sebesar 966,063 miliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 801,168 miliar rupiah. Jadi terdapat peningkatan sebesar sekitar 20,58% pada jumlah pajak dibayar
di muka dari tahun 2022 ke tahun 2023. Yang keempat yaitu utang pajak penghasilan. Di sini pada entitas anak itu kan ada pasal 25 dan pasal 29. Yang mana ini nanti pasal 25 ditambah pasal 29 pada tahun 2022 dan 2023. Sehingga menghasilkan utang pajak penghasilan pada tahun 2022 sebesar 2,63 triliun dan utang pajak penghasilan pada tahun 2023 sebesar 2,14 triliun pada entitas anak atau pada utang pajak penghasilan konsolidasi. Jadi terdapat penurunan sebesar sekitar 18,46% pada jumlah utang pajak penghasilan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai goodwill dari PT United Tractors Tbk. Dengan memiliki total nilai goodwill pada tahun 2023 sebesar Rp2.287.291. Dengan nilai tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 17% dari tahun 2022, yaitu dengan saldo akhir 2022 sebesar Rp2.676.223. Mengingat bahwa adanya selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan grup terhadap nilai wajar aset neto yang teridentifikasi pada entitas anak ataupun entitas asosiasi pada tanggal akuisisi perusahaan United Tractors Tbk. Nah, adapun asumsi dari manajemen untuk memperhitungkan nilai terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, di mana adanya peningkatan dari tingkat diskonto pajak yaitu sebesar 0,29%. Nah, dengan manajemen Corp bahwa memiliki pendapat tak ada penurunan nilai pada goodwill dari unit penghasil kas atau UPK, dikarenakan pada tahun sebelumnya, tahun 2022, nilai segmen pertambangan emas merupakan bernilai 1,2 miliar USD dan memiliki nilai melebihi nilai tercatat, dan terdapat diskonto sebesar 2,43% akan menghapus kelebihan dari nilai tersisa dari UPK tersebut. Jadi kesimpulan untuk materi yang kita sampaikan adalah PT United Tractors Tbk menunjukkan performa keuangan yang terperinci dan andal dalam laporan keuangannya. Meskipun laba per saham turun 0,4%, laporan yang diaudit memudahkan analisis dan transparansi. Saham preferen yang dipegang PT Astra International Tbk sebesar 59,50% memberikan prioritas dividen dan klaim aset penuh dalam rapat pemegang saham. Goodwill perusahaan meningkat mencerminkan nilai akuisisi yang positif. Dukungan dari Astra dan kepercayaan investor publik memperkuat posisi United Tractor di industri, memungkinkan pertumbuhan dan investasi berkelanjutan, meningkatkan pajak yang dibayar di muka, dan penurunan utang pajak yang dihasilkan menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok C. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan dari kami yang masih kurang jelas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.